Kel memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya ketimbang bermain dengan temannya. Dia bersama dengan ayahnya pergi ke sebuah danau untuk memancing. Walaupun tidak mendapatkan satupun ikan, kegiatan tersebut mempererat ikatan mereka berdua sebagai ayah dan anak. Ada satu pelajaran yang Kel dapat dari ayahnya dalam kegiatan memancing ini. Semuanya bisa lepas walau kadang kita sudah berusaha sebisa kita untuk tidak melepaskannya. Setelah memancing dan bercanda bersama, mereka berdua pulang. Sembari berjalan pulang, Kel menelepon ibunya untuk bercerita seberapa serunya tadi memancing. Tiba-tiba ada sebuah mobil menyalip lalu seketika berbelok. Dan karena itu, Kel menabrak mobil yang sedang menepi di pinggir jalan. Parahnya sehabis menabrak lalu mobilnya terbalik, Kel ditabrak lagi oleh seseorang. Karena kejadian itu, ayahnya Kel meninggal dunia. Setahun telah berlalu dan Kel masih belum bisa melupakan kejadian ini. Dia masih berduka atas meninggalnya ayahnya. Ketika kelas bahasa Spanyol berlangsung, Kel malah tidur. Karena itu guru Spanyol di sana membangunkan Kel dan memintanya untuk bercerita pengalamannya selama musim panas ini dengan bahasa Spanyol. Karena Kel benar-benar tidak mengerti bahasa Spanyol, dia hanya bisa terdiam. Di situ gurunya membawa soal ayahnya Kel. Gurunya berkata, kalau Kel begini terus, ayahnya akan kecewa. Karena Kel masih berduka, lalu gurunya membawa-bawa soal ayahnya Kel. Kel langsung memukul gurunya. Verano. What would your father think? Dari kejadian ini, Kel dituntut oleh gurunya. Hakim memberikan keringanan kepada Kel. Hakim mengerti bahwa Kel masih muda dan ditinggalkan seorang ayah pada usia muda merupakan hal yang sangat menyakitkan. Karena itu hakim memberikan Kel tahanan di rumah selama 3 bulan. Kel dipasangkan sebuah alat di pergelangan kakinya. Jika Kel meninggalkan rumahnya sejarak 30 meter, alat tersebut akan berubah menjadi warna merah dan alat ini langsung akan mengirim lokasinya ke polisi. Dalam waktu 2 menit polisi akan datang ke rumahnya Kel. Jika Kel mencoba untuk melepaskan alat ini, polisi juga akan datang. Lebih parahnya lagi, polisi yang akan selalu menangani proses penahanan Kel merupakan sepupunya gurunya Spanyolnya Kel bernama Gutierrez. 3 bulan merupakan waktu yang cukup lama. Untuk itu Kel mencari segala kesibukan supaya dia tidak diam saja di rumah. Bermain Xbox bersama dengan temannya, tetapi sayangnya ibunya mengganti password Xbox-nya sehingga Kel tidak bisa bermain Xbox. Mendengarkan lagu di iTunes, tetapi sayangnya ibunya mengganti passwordnya sehingga Kel tidak bisa mendownload lagu baru di iTunes dan tidak punya pacar sehingga di rumah sepi. Hal yang Kel sering lakukan yaitu menonton reality show, makan selai kacang sampai sembelit, melihat kamar ayahnya untuk mengingat hal-hal yang menyenangkan, dan melihat keluar jendela untuk memperhatikan rutinitas tetangganya. Ibunya sangat pusing melihat kamar Kel seperti kapal pecah. Karena ibunya ada pekerjaan di luar, Kel disuruh untuk membersihkan kamarnya serta dapur di rumah. Karena udah merasa bosan banget, Kel menelepon temannya yaitu Ronnie untuk memberitahu apa saja yang terjadi di luar. Karena Ronnie lagi sibuk bermain bersama perempuan, dia tidak ada waktu untuk menelepon Kel. Just give me any information, anything at all. What's going on out there? Who's that with you? Is that Ronnie? Ronnie! Karena malas, permintaan ibunya yaitu membersihkan kamar dan dapur tidak dilakukan oleh Kel. Yang dia lakukan malah memperbuat semuanya menjadi lebih berantakan. Kel melihat jendela dan ada satu keluarga yang baru saja pindah ke kompleknya. Anak perempuan dari keluarga yang baru saja pindah ini memikat mata Kel karena sangat cantik. Ketika sedang asik melihat wanita cantik ini, ada orang yang membunyikan bel pintu. Kel keluar dan ternyata itu adalah 2 anak jahil yang ada di kompleknya. Jadi 2 anak jahil ini menaruh bungkus kertas terbakar di depan rumahnya Kel. Oh shit. What a retard!
Tentu karena panik, Kel mematikan api tersebut dengan kaki dan ternyata di dalam bungkus kertas tersebut terdapat kotoran anjing. Kel mengejar dua anak tersebut dan dia baru ingat jika dia keluar rumah, alat yang ada di pergelangan kakinya akan berubah menjadi warna merah dan polisi akan datang. Karena itu Kel berlari kembali pulang dan sayangnya dia sudah terlambat. Bet you think that's real funny, huh? What are you gonna do? We are back at Ah! Turn green, I'm in! Yes! Yes! Kel diperingatkan jika ini terjadi lagi dia akan dibawa ke hakim untuk ditambah hukumannya. Kel mulai membuat pembatas di luar rumah supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Setelah itu dia melihat wanita cantik seumurannya yang baru saja pindah. Melihatnya ganti baju, melihatnya berenang, melihatnya ketika menyendiri untuk baca buku. Intinya semua kegiatan yang wanita ini lakukan Kel lihat. Ronnie datang untuk menjenguk Kel. Di sana Ronnie ditunjukkan oleh Kel sebuah rutinitas tetangganya yang bisa dikatakan cukup menyimpang. Pertama, Kel menunjukkan rutinitas keluarga Pilch. Nyonya Pilch setiap Kamis jam 4 sore memberikan salam kepada pelayan rumahnya, yaitu Linda, untuk pergi bermain tenis bersama dengan temannya. Pas banget suaminya Nyonya Pilch pulang dari kerjanya. Dan yang dilakukan pria ini yaitu berselingkuh dengan pelayan rumahnya yaitu Linda. Kedua, Kel menunjukkan tetangganya yang selalu memotong rumputnya 2 kali dalam seminggu bernama Robert Turner. Ketiga, Kel menunjukkan rumah bocah jahil yang ada di kompleknya. 3 bocah jahil ini selalu menonton film dewasa ketika ibunya tidak ada. Dan terakhir, Kel menunjukkan Ronnie, wanita cantik yang baru saja pindah ke kompleknya, sedang berenang dengan menggunakan pakaian yang cukup seksi. Kel membuat rencana supaya dia bisa berkenalan dengan wanita ini. Dia berpura-pura kesulitan mengambil surat di kotak surat supaya dibantu oleh wanita ini. Singkatnya, rencana tersebut berhasil. Can I help you? No, I'm fine, I got it. I'm Kale, by the way. I'm Ashley, by the way. Kel berkenalan dan wanita ini bernama Ashley. Malamnya Kel menonton sebuah berita. Ada berita tentang seorang wanita bernama Serena Williams dibunuh dengan cara ditusuk. Tersangka dari pembunuhan ini mengendarai mobil Mustang keluaran tahun 1960 yang sisi kirinya penyok karena menabrak sesuatu. Karena bosan menonton TV yang isinya cuma berita, Kel melihat jendela luar untuk memperhatikan Ashley yang sedang melakukan yoga. Can't see me. It's too dark in here. Tiba-tiba datang ayahnya Ashley membentaknya karena dia sudah mengecewakan ibunya berkali-kali. Ashley tidak peduli. Dia pergi ke tempat tidur untuk membaca buku. Kel ketiduran dan terbangun di tengah malam. Dia melihat tetangganya yang selalu memotong rumputnya 2 kali dalam seminggu, yaitu Robert Turner, mengendarai mobil Mustang keluaran 1960 dengan sisi kirinya yang penyok. Mobil ini cocok dengan apa yang dideskripsikan di berita tentang pembunuhan Serena Williams. Besoknya Kel mulai memperhatikan gerak-gerik Robert. Apakah dia benar adalah seorang psikopat? Karena jika benar, Kel harus berhati-hati karena Robert merupakan tetangganya. Hey. Looking at my garden? Is that it? Setelah melakukan sedikit riset, ternyata kasus pembunuhan Serena Williams sama persis dengan kasus pembunuhan Austin Magdalena yang terjadi di Texas 3 tahun yang lalu. Jadi bisa kita simpulkan siapapun yang membunuh Serena Williams, dia sudah melakukan pembunuhan sejak lama dan sudah membunuh lebih dari 1 orang. Kel dan Ronnie kembali mengintip Ashley yang sedang berenang. Kel melihat sesuatu yang janggal. Ada luka memar di pinggulnya Ashley. Kali ini mereka berdua ketahuan telah mengintip Ashley karena kecerobohan Ronnie. Ashley melihat mereka berdua sedang mengintipnya. Karena itu Ashley pergi ke rumahnya Kel. Ashley berpura-pura bahwa dia terkunci sehingga tidak bisa masuk ke rumahnya. Oh, God. You are a genuine jackass. Oh, no. She just saw me. She saw me. She's okay. Maybe she did. Really? No. Hi. What brings you here? To my house. Karena itu Ashley mau mampir dan sekalian bermain ke rumahnya Kel. Tentu Kel dan Ronnie senang tetapi juga panik. Ketika masuk, Ashley melihat kamar Kel yang sungguh berantakan. Dia juga melihat banyak sekali teropong.
Karena melihat teropong, Ashley bertanya apakah Cal sering memata-matai tetangganya. Cal mengaku bahwa dia telah memata-matai tetangganya, tetapi dia tidak mengaku soal mengintip Ashley. Cal memberitahu soal tetangganya yaitu Robert yang bisa jadi merupakan pelaku dari pembunuhan Serena Williams. Cal memberitahu soal Robert yang mengendarai Mustang keluaran tahun 1960 dengan sisi kirinya yang penyok. Dan mobil itu sangat cocok dengan apa yang dideskripsikan di berita. Ashley melihat mobil Mustang milik Robert dan anehnya tidak ada sedikit penyokan, padahal tadi malam Cal melihat ada penyokan di sisi kiri. But no bashed in fender. What? Because it was never there in the first place. He collects skulls. What? Huh. It's a Longhorn skull. Cal juga melihat Robert mengoleksi tengkorak sapi Longhorn yang dimana sapi Longhorn berasal dari Texas. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Robert pernah pergi ke Texas dan pas banget 3 tahun yang lalu ada pembunuhan Austin Magdalena yang terjadi di Texas. Ashley mulai tertarik soal misteri ini sehingga dia mencoba untuk membantu memecahkannya. Ashley mulai googling dan dia melihat sesuatu yang mengerikan yang terjadi kepada mayat Austin Magdalena 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu mayat Austin Magdalena ditemukan sudah diawetkan sehingga menunda pembusukan. Jadi siapapun itu yang melakukan pembunuhan ini benar-benar menikmati apa yang dia perbuat. Mereka mulai membuat set kamera mengarah ke rumah Robert Turner. Malamnya sementara Ronnie tidur, Cal dan Ashley sedang mengawasi rumahnya Robert. Sambil mengawasi, Ashley bercerita kenapa dia pindah. Katanya alasan dia pindah ke komplek ini supaya ibunya bisa menjaga ayahnya. Jadi di tempat tinggal dia sebelumnya yaitu di sebuah kota, menurut ibunya banyak sekali godaan. Dia pindah supaya ibunya tidak khawatir soal ayahnya termakan godaan tersebut dengan berselingkuh. Di tengah cerita datang Robert membawa seorang wanita. Ashley tahu bahwa wanita ini dari sebuah clubbing karena memakai gelang yang berasal dari klub. Biasanya jika ingin masuk ke sebuah clubbing harus dicek dan setelah dicek akan diberikan sebuah gelang. Terlihat Robert mencekoki wanita ini sampai mabuk dengan alkohol. Setelah itu terlihat dia mengeluarkan sebuah pisau dan ternyata dia melakukan ini dengan pisaunya. She won't be returning that dress. Ashley harus pulang karena dia ditelepon oleh mamanya. Cal pun mengantar Ashley pulang hanya sampai depan karena pembatas. Ashley berterima kasih atas siang dan malam yang menarik. Setelah itu mereka berdua berpisah. Cal mencoba untuk mengintip kamarnya Ashley lewat jendela tetapi Ashley tahu sehingga dia menutup jendelanya dengan gorden. Cal melihat rumah anak jail. Dia melihat 3 anak jail ini sedang menonton film dewasa. Ada satu yang menjadi penjaga. Penjaga ini jika mendengar ibunya datang, dia akan memberitahu yang 2 untuk mengganti channel. Ketika sedang mengintip rumah anak jail, Cal kembali melihat ke rumah Robert. Terlihat wanita yang tadi dibawa oleh Robert berteriak ketakutan meminta tolong. Wanita ini mencoba untuk melarikan diri karena ingin dibunuh. Cal pun panik dan dia tanpa sengaja menyalakan flashlight kameranya sehingga membuat dirinya ketahuan. Kini Robert tahu bahwa dirinya sedang diawasi oleh Cal. Ketika sedang menelepon Ronnie untuk memberitahu apa yang terjadi, wanita yang tadi dibawa oleh Robert keluar. Wanita ini ternyata tidak dibunuh. Tidak sesuai dengan apa yang Cal pikirkan. Dia kira wanita ini dibunuh. Besok pagi, Cal pergi ke bawah untuk sarapan roti. Ketika sedang membuat rotinya, tiba-tiba Robert berada di rumahnya. Katanya setelah ibunya Cal pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, ban mobilnya bocor dan disitulah Robert membantunya. Mulai dari situ Robert dan ibunya Cal berkenalan. Kedatangan Robert secara tiba-tiba ditambah dia mencoba untuk mendekati ibunya Cal tentu membuat Cal kesal. Karena seperti yang kita tahu Robert kelihatannya merupakan seorang psikopat. Lebih menyeramkannya lagi ibunya Cal diajak oleh Robert untuk makan di luar serta menonton film di bioskop. So what'd you do? How do you like your coffee? I popped my Spanish teacher. I punched him in the face. I went to school. There were plenty of teachers I wanted to just kill. Cal memberitahu semuanya kepada Ashley. Terlihat Ashley tidak menganggap hal ini cukup serius karena belum ada bukti bahwa Robert merupakan orang jahat.
Belum ada bukti bahwa Robert merupakan seorang sosiopat. Bisa aja wanita tadi malam yang ketakutan meminta tolong merupakan fantasi atau fetisnya, yaitu berteriak meminta tolong sambil dikejar. Bisa aja Robert mengajak ibunya Kel kencan karena emang ibunya Kel cantik dan sungguh seksi. Gak ada niatan buruk. Nanti malam Ashley akan mengadakan sebuah pesta di rumahnya dan orang banyak akan datang. Kel merasa sensi dan cemburu karena Ashley cepet banget kenal dengan orang-orang di komplek ini. Padahal baru aja pindah. Malamnya karena Kel cemburu melihat Ashley bersama dengan pria lain, Kel mengganggu pestanya dengan menyalakan speaker besar dengan lagu mellow di atapnya. Setelah itu bel pintunya berbunyi. Kel keluar dan dia mengira itu adalah Ashley. Ternyata bukan. Yang memencet bel pintu milik Kel adalah 3 anak jahil. Kel dilempar dengan balon berisi saus tomat. Ashley masuk ke dalam rumah Kel lewat jendela. Dia langsung mengambil iPod milik Kel supaya musiknya berhenti. Di situ Kel menjelaskan bahwa sebenarnya dia cemburu. Dia mengaku bahwa semenjak Ashley pindah ke komplek ini, Kel selalu melihatnya lewat jendela. Kel melihat Ashley sering memakan keripik rasa pizza. Terus dia juga sering melihat Ashley menghabiskan waktu di atas atap untuk membaca buku. Bukan buku tentang model atau hal-hal yang gak jelas, tetapi buku yang benar-benar berguna. Dia juga sering melihat Ashley bercermin, lalu menatap dirinya sendiri, tetapi bukan tatapan tentang seberapa dia kagum dengan badannya yang begitu seksi, tetapi tatapan bertanya kepada diri sendiri, siapa aku sebenarnya. Kel juga sering melihat Ashley sedang melihat ke jendela sama sepertinya, tetapi Ashley melihat ke jendela bukan untuk melihat tetangganya, tetapi untuk memahami dunia. Ashley pun kagum akan observasi Kel, serasa hanya Kel yang bisa mengertinya. Karena itu mereka berdua berciuman. Ketika sedang berciuman di jendela rumah Robert tiba-tiba berceceran darah. Ashley melihat Robert sedang menyeret sesuatu ke bagasinya dan terlihat yang dia seret berlumuran darah. Besoknya mereka menyusun sebuah rencana. Ashley memata-matai Robert yang berada di supermarket, sementara Ronnie pergi ke mobil milik Robert untuk mengambil pembuka garasinya. Kel bertugas sebagai instruktur. Jika dia mendapat kabar dari Ashley bahwa Robert sedang kembali pulang, dia akan memberitahu informasi itu kepada Ronnie. Singkatnya, Ronnie mendapat kode garasi milik Robert setelah itu berhasil kembali. Sementara Ashley ketahuan bahwa dia telah mengikuti Robert. Tetapi untungnya Robert berpikir alasan Ashley mengikutinya karena dia menyukai pria yang lebih tua. Robert menyuruh Ashley untuk jangan terus mengikutinya karena itu bisa merusak privasinya. Jika suka dengan pria tua, Robert bukan pilihan karena dia bukan pedofil. Setelah menyuruh untuk berhenti mengikutinya, Robert pergi. I rather enjoy my privacy. Are we cool? Cool. Di sini Ashley sadar bahwa perbuatan Kel harus berhenti karena mengintip privasi Robert tidak baik. Menurut Kel ada sesuatu yang disembunyikan di sini sehingga dia tidak mau berhenti. Ashley ditelepon dan dia harus pergi untuk merayakan anniversary pernikahan orang tuanya. Di malam hari tiba-tiba Ronnie datang ke rumah Kel sambil panik. Ternyata dia meninggalkan handphonenya di mobil milik Robert ketika menerobos masuk. Karena itu mereka berdua bekerja sama menerobos masuk ke garasi mobil milik Robert untuk mengambil handphonenya Ronnie. Ronnie menerobos sambil membawa kamera sementara Kel menjadi instrukturnya dari rumah. Singkatnya, Ronnie berhasil masuk ke garasi dan katanya dia mencium bau busuk. Dia mengecek kantongnya yang merupakan sumber dari bau busuk yang dia cium. Kantong tersebut sangat lengket dan berlumuran dengan darah. Bahkan katanya ada rambut di kantong tersebut. Seketika Kel kehilangan sinyal sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Ronnie. Dan dia juga melihat pintu garasinya tertutup. Karena itu Kel panik. Kel tanpa banyak basa-basi mengambil tongkat baseballnya lalu pergi ke sana untuk menyelamatkan temannya. Oh no. Karena keluar batas, polisi datang. Kel menjelaskan bahwa temannya diculik. Dia juga menjelaskan di bagasi mobil milik Robert terdapat mayat busuk. Tentu polisi mulai curiga.
Polisi memutuskan untuk mengecek apakah ada mayat atau tidak di bagasi mobil milik Robert. Ketika dicek ternyata itu bukan mayat manusia. Where's my friend then? Ah! Come on. Itu hanyalah rusa yang Robert jelaskan tanpa sengaja dia tabrak di tengah jalan. Robert membawa rusa tersebut untuk dia kubur di halamannya. Polisi percaya akan hal tersebut sehingga yang disalahkan adalah Kel. Karena itu besok pagi Kel harus dibawa ke pengadilan karena sudah mengulangi kesalahannya lagi. Ibunya tidak habis pikir kepada Kel karena kenapa tiba-tiba Kel berkelakuan seperti orang gila menerobos masuk ke rumah orang. Karena itu ibunya memutuskan untuk pergi ke rumah Robert untuk meminta maaf supaya Robert tidak menuntut Kel sehingga besok Kel tidak masuk ke penjara. Sementara itu Kel mendapat SMS dari nomornya Ronnie. Di SMS tersebut Kel disuruh untuk melihat TV-nya. Dan ternyata selama ini Ronnie berada di lemari baju milik Kel. Do you have any idea what I just been through? Hey! Kel melihat rekaman proses Ronnie kabur dari rumahnya Robert. Ketika ditelaah lebih lanjut, Kel melihat mayat manusia. Pas banget Robert menculik ibunya Kel dan dia langsung pergi ke rumah Kel. Dia mencoba untuk menuduh semua kejadian ini kepada Kel. Robert langsung memukul Ronnie dengan tongkat baseball sampai pingsan, lalu pergi menghajar Kel. Awalnya Kel berhasil melawan balik tetapi sayangnya dia terkena pukulan sampai pingsan. The spotlight on you. Bangun-bangun Kel sudah diikat dengan solatip. Robert pun menjelaskan rencananya. Dia akan membunuh sahabat dan ibunya Kel. Lalu mayatnya akan dia letakkan di kamar milik Kel supaya polisi mengira bahwa Kel merupakan dalang dari semua ini. Lalu Robert memaksa Kel untuk menulis surat tangan berisi bahwa Kel telah membunuh Ronnie dikarenakan Ronnie berhubungan dengan pacarnya Kel. Dan juga di surat tersebut berisi bahwa Kel telah membunuh ibunya karena dia sudah capek selalu disalahkan oleh ibunya soal kematian ayahnya. Ketika sedang dipaksa untuk menulis surat, tiba-tiba Ashley datang. Kel pun langsung memukul Robert lumayan keras sampai jatuh. Ashley melihat Kel dalam keadaan disolatif. Ashley pun membantu Kel melawan Robert dan singkatnya atas kerjasama tersebut Robert jatuh dari atas. Where's your mom? Turner's house. Make sure the cops are coming, okay? Kel dan Ashley kabur lewat atap. Setelah berhasil kabur, Kel meminta Ashley untuk memastikan bahwa polisi datang, sementara Kel akan pergi ke rumah Robert untuk menyelamatkan ibunya. Singkatnya, Kel masuk ke rumah Robert lalu dia berhasil menemukan ibunya. Di sana dia melihat banyak sekali mayat korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Robert. Ditambah karena keberanian dan kepintarannya, dia juga berhasil membunuh Robert dengan gunting rumput. Karena aksi superheroiknya, Kel bebas dari hukumannya. Sekarang dia bisa pergi kemana saja tanpa memikirkan soal batas. Kel menjalin hubungan dengan Ashley. Terlihat muka Ronnie agak sedikit babak belur dan bonyok karena dipukul menggunakan tongkat baseball. 3 anak jahil ketahuan menonton film dewasa karena Kel melaporkannya kepada ibu mereka lewat telepon. Sekian untuk video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.